Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Oswal di Kongres Channel Wangkong beres-beres. Di konten kali ini gua ingin membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Dio. Nah, Dio ini seorang pemuda yang selalu mendengarkan ketukan di jendelanya setiap malam. Ketika ia memeriksanya, ia akan menemukan kejutan yang sangat mengerikan. Sebelumnya gue mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mensupport channel ini sampai sekarang. Sebelum masuk ke ceritanya, kita nyalakan dulu sesajen. Sesajen sudah dinyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Nah, Dio ini terbaring di atas ranjang sendiri di suatu malam yang gelap dan sunyi. Dio hanya membolak-balikan badannya di atas kasur, mencoba mencari posisi yang nyaman untuk Dio tidur. Tubuh Dio sudah sangat lelah, namun entah mengapa Dio tetap tak bisa tidur. Ada sesuatu tentang malam ini yang membuat Dio merasa sama sekali tidak nyaman. Dio terus berguling di atas tempat tidur hingga akhirnya menemukan posisi yang cukup enak buat Dio untuk terlelap. Dio menutup mata, namun tak ada perbedaan. Terlalu gelap di dalam kamar untuk bisa melihat sesuatu. Jadi Dio pikir butuh waktu bagi matanya untuk terbiasa dengan kegelapan. Dio terbaring di sana tak bergerak di tengah malam yang hitam pekat. Tubuhnya mulai rileks dan pikirannya kosong. Dio benar-benar siap untuk istirahat. Namun kesunyian itu seketika musnah dan benak Dio langsung dibanjiri dengan bayangan menakutkan ketika suara itu terdengar. Jendela Dio tok 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 tok. Tak diragukan lagi, itu adalah suara sesuatu mengetuk jendela kaca. Tapi tidak mungkin ada orang yang mengetuk jendela kamarnya dari luar. Siapa orang yang hendak membangunkan Dio di malam hari begini? Berpikirlah dengan logis. Jika seseorang ingin mencuri di rumah, mengapa ia terlebih dahulu mengetuk jendelanya? Mereka cukup menyelinap masuk ke dalam rumah dengan sehening mungkin. Mustahil mereka mengetuk. Tak ada monster di dunia ini. Dio bisa saja menengok ke arah jendela agar membuat hatinya sedikit tenang. Namun Dio menghadap ke arah yang berlawanan dari jendela. Dan jujur, Dio takut akan melihat hal yang paling Dio takutkan. Berdiri di luar jendela, memandangi Dio. Namun apa itu? Apa mungkin itu hanya burung yang terbang menabrak jendela? Itu sama sekali tidak realistis. Apa mungkin ada sekelompok anak yang mengerjai malam-malam begini, mengetuk jendela dari luar sambil tertawa terpingkal-pingkal? Mungkin saja, atau bahkan mungkin ini semua hanya imajinasi Dio. Mungkin Dio mendengar suara angin di luar dan mengasumsikannya sebagai suara ketukan di jendela. Itu jelas bukan imajinasi. Anak-anak sial itu benar-benar keras kepala. Mereka tidak mau berhenti hingga melihat bangun karena gusar. Mungkin anak-anak dengan selera humor yang sedikit sakit itu sedang menunggu di luar. Mungkin mereka akan memecahkan kaca jendela dan menyerang Dio. Jangan menjadi paranoid seperti ini. Lagi pula mereka di luar dan Dio di dalam. Hingga Dio mendengar suara kaca jendela pecah. Dio aman, monster itu tidak ada. Lagi pula
Dio belum bergerak sama sekali. Mungkin saja anak-anak itu menganggap Dio sudah tertidur lelap dan akan meninggalkan Dio sendiri. Terdengar lagi bunyi ketukan jendela. Tok, tok, tok. Tidak, itu bukan anak-anak. Tidak ada seorang anak pun yang akan menunggu selama ini untuk mendapatkan reaksi dari Dio yang tinggal sendirian seperti Dio. Mereka pasti akan bosan dan berpindah ke rumah lain untuk diusili. Namun jika bukan mereka, lalu siapa? Mengapa ada seorang pembunuh yang mau mengincar Dio? Namun jika itu bukan sesosok monster atau pembunuh berantai, apa yang menyebabkan suara itu? Mungkin sebaiknya aku berpura-pura tidur dan suara itu akan berhenti dengan sendirinya. Ternyata tidak. Terdengar lagi suara ketukan jendela. Tok, tok, tok. Oh Tuhan, Dio tak bisa memikirkan suara lain yang lebih Dio benci di dunia ini selain suara ketukan di kaca jendela itu. Dio pun mengucapkan mohon pergilah, biarkan Dio sendiri. Sekarang tidak ada harapan ia akan masuk ke sini cepat atau lambat dan melakukan hal mengerikan terhadap Dio. Dio pun mengambil napas dalam-dalam lalu menghembuskan pelan-pelan. Dio merasakan detak jantung di dalam dada mulai bersantai. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Berpura-puralah tidur dan jangan bergerak sedikit pun. Dan berulang lagi suara jendela itu. Tok, tok, tok. Mereka di luar, Dio di dalam. Hingga Dio mendengar suara kaca jendela pecah. Dio tahu Dio aman. Monster itu tidak ada. Berpura-puralah tidur dan berdoalah agar ia segera pergi. Karena Dio ketakutan, Dio menguatkan dirinya sendiri dengan mengucapkan monster itu tidak ada, monster itu tidak ada. Dio mulai berbisik pada sendiri, mereka di luar, aku di dalam, hingga Dio mendengar suara kaca jendela pecah. Dio tahu Dio aman, mereka di luar. Dan ternyata suara jendela itu pun berbunyi lagi. Dan Dio menguatkan dirinya lagi dengan mengucapkan dia di luar dan Dio di dalam. Dio sudah tak sanggup lagi. Dio bisa menjadi gila apabila Dio terus mendengar suara ketukan ini. Paling tidak jika Dio melihat apa yang menyebabkan suara itu, Dio akan menjadi sedikit lebih tenang. Dio mengambil napas dalam-dalam, mengulanginya. Mereka di luar, Dio di dalam, hingga Dio mendengar suara kaca jendela pecah. Berulang-ulang Dio menguatkan dirinya agar Dio tidak panik. Jantungnya berdetak amat kencang hingga Dio serasa bisa mendengarnya. Dio perlahan menoleh ke arah jendela. Jantung Dio terasa berhenti berdetak dan Dio terlalu takut untuk mengeluarkan suara jeritan. Dio menoleh hanya untuk menemukan sesosok wajah yang pucat dengan mata hitam. Kelam menatap Dio tajam, seakan menelanjangi jiwanya sambil tersenyum bengis. Selama ini makhluk itu sudah berada di ruangan ini sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela Dio dari dalam. Dan Dio pun berucap, kita hidup di alam yang masing-masing, jangan saling mengganggu untuk kenyamanan kita bersama. Itulah cerita yang bisa gue bawakan kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.